Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kuali tembaga itu tingginya kira-kira 1/3 meter dan dibungkus dengan pohon anggur kuno. Bahkan setelah mendengar perkenalan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, Shihao, si kodok api, dan yang lainnya semuanya tercengang. Itu karena setelah seseorang memasukkan obat-obatan mereka ke dalam untuk disempurnakan, beberapa tulang binatang keras mulai menyerang bagian atas kuali. Suara kiang-kiang diciptakan yang terdengar jelas metalik. Pohon anggur mekar dengan bunga perunggu. Ini sangat mengejutkan dan tidak terpikirkan. Itu tidak tampak seperti kuali perunggu, karena jelas hidup. Ini tidak terlalu istimewa. Pohon anggur kuno dan pohon obat spiritual ini memiliki jenis yang sama. Mereka berdua adalah keberadaan abnormal yang melindungi ibu kota obat. Seseorang menjelaskan. Bahkan Yun 11 mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka berbaris di sini untuk meminta orang yang memperbaiki obat untuk informasi lebih lanjut. Segumpal api ilahi turun dari langit, mendarat di pokok anggur spiritual. Tidak hanya nyala api tidak membakar pokok anggur menjadi abu, tetapi juga memelihara tubuhnya, memungkinkannya menjadi lebih kuat melalui transformasi lengkap. Setelah itu, pohon anggur kuno menjadi sangat berbeda. Itu memiliki kemauan dan spiritualitas, dan itu juga bisa menyerap energi atribut logam. Bagian dari dirinya sendiri diubah, memungkinkan bunga yang dihasilkannya membentuk kuali tembaga. Ketika dia mendengar desas-desus ini, mata burung merah besar itu berbinar. Dikatakan, apakah tidak ada orang yang menginginkan pokok anggur rohani ini? Seseorang dari samping menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata dengan suara rendah, "Jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, pohon anggur emas besar yang berapi-api tidak akan bahagia." Anggur emas yang berapi-api adalah nama anggur spiritual ini. Penampilannya mencerminkan atributnya. Ada api ilahi di dalamnya yang melahap logam, memungkinkannya menghasilkan kuali bunga tembaga. Orang-orang di sini semua merasa hormat terhadapnya karena pohon anggur kuno ini sangat kuat. Saat itu, ada ahli yang ingin menaklukkannya, tetapi mereka semua dikalahkan. Namun, itu tidak pernah menimbulkan masalah, dan biasanya bahkan membantu orang lain memperbaiki obat. Obat-obatan yang menjalani pemurnian kuali bunga tembaga semuanya akan memiliki efek yang secara ajaib lebih baik. Akibatnya, ia mengembangkan reputasi terkenal di dalam ibu kota obat. Justru karena inilah ia berdiri berdampingan dengan pohon obat dan dihormati dengan cara yang sama. Dari perspektif tertentu, mereka bisa dianggap sebagai penjaga ibu kota obat. Semua orang mengerti betapa luar biasanya anggur ini. Api ilahi di dalam mungkin memiliki asal surgawi yang memungkinkan seorang kultivator berkembang pesat, tetapi tidak ada yang ingin mencoba dan mencurinya. Gagak api berbaris. Ketika tiba gilirannya, dia memasukkan beberapa ramuan obat ke dalam kuali dan menawarkan sejumlah pembayaran. Beberapa keping logam yang tidak biasa dilemparkan, dan segera setelah itu, pohon anggur emas yang berapi-api menghasilkan energi atribut logam, menyerapnya. Sementara itu, ketika pil obat diekstraksi, itu penuh dengan spiritualitas. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika orang biasa memperbaikinya. Ini cukup luar biasa. Api yang digunakannya jauh melampaui esensi api dari Gua Livieriku. Inilah yang ditentukan oleh gagak api setelah percobaan ini. Shihao menggunakan murid ganda yang dia miliki, dan dia segera menjadi terkejut. Di dalam pohon anggur emas yang berapi-api, ada orang kecil yang duduk di dalam gumpalan api. Itu terlihat sangat bermartabat. Api macam apa ini? Dia merasakan gelombang kejutan. Pohon anggur ini sangat tangguh. Lebih tepatnya, rekan ini adalah roh yang berada di dalam.
Sosok kecil di dalam api dikelilingi oleh lapisan rantai ilahi. Ini jauh lebih menakutkan daripada pohon obat spiritual itu. Dia punya perasaan bahwa begitu sosok kecil di dalam pohon anggur spiritual dihidupkan kembali, kekacauan besar akan segera terjadi. Sudah berapa lama pohon anggur emas yang berapi-api ini ada? Shi Hao bertanya. Harus beberapa ribu tahun. Seseorang menjawab. Shi Hao melihat lagi dengan cermat. Dia memperhatikan bahwa auranya sangat mirip dengan gua yang disegel di dalam pohon Dewa Roh penjaga ibu kota negara api. Ini tidak mungkin menjadi sumber malapetaka dan kekacauan, kan? Sulit baginya untuk tenang. Wilayah gurun akan menjadi kacau, mungkinkah ada hubungan dengan keberadaan misterius ini? Ayo pergi. Shi Hao berbicara. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Mereka meninggalkan tempat ini dan memasuki jalan ramai lainnya di ibu kota kedokteran. Seperti yang diharapkan, tempat ini berlimpah dengan tanaman obat. Kios-kios berjajar di kedua sisi jalan dan perdagangan terjadi di mana-mana. Tulang naga, menjual tulang naga sejati. Obat ajaib yang benar. Jangan lewatkan kesempatan ini. Seseorang berteriak dari samping. Obat-obatan yang dijual di daerah ini bukanlah tanaman. Sebaliknya, mereka semua adalah fragmen tulang, biji, dan barang-barang serupa lainnya. Itu karena ini semua bisa digunakan untuk tujuan pengobatan juga, jadi ada beberapa orang yang melihat-lihat. Bahkan stan tempat tulang naga asli diiklankan memiliki banyak makhluk di sekitarnya. Meskipun orang-orang tidak percaya bahwa itu benar, mereka tetap tidak bisa tidak melihat karena penasaran. Mereka ingin melihat obat spiritual macam apa itu sebenarnya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, jangan terlalu cepat berpikir bahwa ini palsu. Potongan tulang ini diselamatkan dari kedalaman jurang maut. Bahkan perjalanan waktu yang tak ada habisnya tidak bisa menghancurkannya, jadi itu jelas bukan hal yang biasa. Selain tulang naga, apalagi yang bisa ada di tempat seperti itu? Penjual membual. Semua orang berjalan dan mendorong jalan mereka ke depan untuk melihatnya. Kemudian, beberapa orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Aku ingin tulang ini. Seekor burung ganas berbicara. Tentu saja, itu telah berubah menjadi bentuk manusia, dan hanya kepalanya yang tetap dalam keadaan aslinya. Itu membuat penampilannya tampak agak garang. Saya bersedia menukar dengan 5 batang obat spiritual, kata orang lain. Ih, ini benar-benar bukan tulang biasa. Ini cukup tangguh. Singa berkepala 9 tergerak. Dia telah lama berubah menjadi bentuk manusia. Rambutnya keemasan dan auranya heroik. Jika tidak, penampilan luarnya akan terlalu mencengangkan. Ini mungkin menarik kerumunan yang tidak diinginkan. Setidaknya itu adalah sepotong tulang suci. Itu tidak bisa dihancurkan sama sekali. Yun 11 tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menemukan sepotong tulang yang berharga ini. Ketika Shi Hao mendapatkannya, dia dengan hati-hati memeriksanya. Kemudian, dia mengujinya dengan kekuatan ilahinya. Pada akhirnya, tanpa berkata apa-apa, dia meletakkannya lagi. Jadi, Huo Ling-er bertanya padanya secara rahasia. Itu adalah tulang orang suci, tetapi keilahiannya telah lama dibimbing keluar. Sedikit yang tersisa ada di permukaan tulang, Shi Hao menjelaskan. Bukankah ini hanya penipuan? Mereka jelas-jelas menipu kita. Burung merah besar itu tidak puas. Tulang dengan cepat menaikkan harga, dan sekarang, banyak orang mengepung kios ini. Seseorang telah menyatakan kesediaan mereka untuk menukar 8 obat spiritual. Wilayah ini terutama menjual potongan tulang dan biji. Shi Hao dan yang lainnya menemukan beberapa barang yang benar-benar bagus dan membelinya dengan harga tinggi. Pada akhirnya,
Mereka kembali ke penjual yang menjual tulang naga dan menemukan bahwa tulang suci itu dibeli oleh seseorang. Tiba-tiba, Shi Hao merasakan sesuatu. Dia melihat cangkang kura-kura di dalam bilik yang tampak biasa-biasa saja ini. Setelah mengambilnya dan menggosoknya di tangannya, sedikit warna perak terungkap. Mungkinkah itu cangkang kura-kura putih? Dia terkejut. Jika ini benar, maka ini adalah barang yang bagus. Saat menyempurnakan pil nirwana kecil, cangkang kura-kura putih adalah salah satu bahan utama. Namun, item ini terlalu langka. Cangkang kura-kura mudah didapat, tetapi cangkang putih sulit ditemukan. Jika dia bisa mendapatkan cangkang kura-kura ini, Shi Hao merasa bahwa dia bisa mengumpulkan beberapa obat spiritual di sini dan memperbaiki sejumlah obat berharga untuk saat ini, memungkinkan terobosan awal. Namun, setelah memeriksanya dengan hati-hati dengan dua murid, dia menemukan bahwa penjual ini benar-benar tidak asli. Itu palsu lain. Hanya ada sepotong kecil kulit kura-kura putih, dengan bagian yang tersisa semuanya milik kura-kura biasa. Itu telah disatukan. Cangkang kura-kura ini hanya memperlihatkan sedikit warna putih keperakan. Tanpa mengamatinya dengan cermat, seseorang bahkan tidak akan dapat menemukannya. Itu sengaja dilakukan untuk memancing pembeli yang ceroboh, membuat mereka merasa seperti seluruh barang itu putih bersih. Itu ditutup-tutupi sebelumnya untuk membuat orang lain merasa seolah-olah mereka menemukan sesuatu yang baik. Pengusaha yang tidak jujur ini. Shi Hao mengutuk diam-diam. Benar saja, ketika penjual melihatnya mengambil potongan tulang, cahaya melintas di matanya. Dia dengan ceroboh berjalan dan mulai mencoba dan menipu Shi Hao. Terlalu tak tahu malu. Orang ini benar-benar kurang dalam kebajikan. Setelah diberitahu tentang apa yang sedang terjadi, burung merah besar itu juga mengutuk dalam hati. Shi Hao diam-diam menggunakan murid ganda untuk mengamati seluruh stan. Dia tiba-tiba terguncang, karena dia benar-benar memperhatikan barang bagus. Tampaknya itu adalah tumpukan barang yang telah dikirim, dan bahkan ada beberapa kotoran yang dibawa bersamanya. Berapa banyak untuk tumpukan ini? Shi Hao bertanya. Artefak magis tingkat suci, kata penjual stan. Dia kemudian memperkenalkannya secara rinci. Apakah kalian semua melihat? Ini adalah barang bagus yang baru saja digali dari gua kuno. Pernahkah Anda semua mendengar berita tentang obat kuno yang berharga yang muncul di dunia ini? Ini justru dibawa keluar dari tempat itu. Mereka semua barang bagus. Kelompok Shi Hao telah diberitahu sebelumnya bahwa seseorang telah menemukan lembah ilahi. Ada formasi yang tak terhitung jumlahnya diatur di sana, dan kabut abadi meringkuk. Diduga obat kuno yang berharga tumbuh di dalamnya, sehingga obat-obatan dari ibu kota obat segera bergegas. Lembah ilahi dikelilingi, dan mereka saat ini sedang menghancurkan formasi. Hargamu terlalu konyol. Barang busuk macam apa ini? Mulut burung merah besar berkedut. Pada kenyataannya, tidak ada yang akan memberinya artefak magis tingkat suci. Bagaimana orang normal bisa berhubungan dengan sesuatu seperti itu? Bahkan ahli tertinggi pun akan tergerak. Vendor itu hanya mengeluarkan harga yang tidak masuk akal. Bagaimana dengan ini? Saya akan berterus terang dengan Anda. Artefak magis Formation Arrangement Realm, kata vendor. Kelompok Shi Hao secara alami masih menggelengkan kepala. Mereka tidak mau membayar harga itu, jadi mereka berbalik dan bersiap untuk pergi. Vendor dengan hati-hati memeriksa biji dan fragmen tulang itu, dan pada akhirnya, dia ingin menukar artefak berharga Realm Engraven. Setelah beberapa perselisihan, Shi Hao setuju dan membawa pergi barang-barang itu. Apakah itu layak? Huo Ling-er bertanya. Sangat berharga. Mereka belum berjalan jauh dari kios ketika Shi Hao memberikan jawaban ini. Apa yang ada di dalam? Gagak api bertanya.
Saya tidak yakin jenis tulang burung apa ini. Permukaannya gelap gulita, tetapi ada cahaya ilahi di dalamnya yang seperti matahari kecil, kata Shihao. Tepat pada saat ini, seorang pria paruh baya yang sangat gagah berani terbang dengan artefak berharga dan berteriak, "Ade, kamu benar-benar tidak bisa menjual tumpukan barang yang dibawa kembali oleh orang-orangku. Apa yang sedang terjadi?" Penjualnya bingung. Seseorang menemukan beberapa tulang di dalam lembah, dan itu mungkin tulang Phoenix sejati. Beberapa tulang mungkin mengandung simbol primordial di dalamnya yang memiliki energi tak terbatas. Laki-laki yang gagah berani dengan jelas mengingat bahwa ada sepotong tulang di dalam tumpukan barang yang telah dikirim kembali. "Ah, aku baru saja menjualnya." Ada terkejut. Kemudian, dia melihat ke arah kelompok Shihao dan berkata, "Teman, aku tidak menjual lagi." Suara mereka sangat rendah dan diucapkan secara rahasia, tetapi dengan kultivasi Shihao, dia bisa mendengarnya dengan sempurna. Ini membuatnya takjub. Jika itu benar-benar tulang Phoenix, maka akan ada energi tak terbatas di dalamnya. Itu akan jauh lebih berharga daripada cangkang kura-kura putih. Itu bisa digunakan untuk terlebih dahulu memperbaiki sejumlah obat berharga untuk membantunya menerobos. Tempat macam apa lembah itu sebenarnya? Ada obat ilahi kuno yang dilindungi oleh formasi dan tulang Phoenix berserakan. Ini terlalu mencengangkan. Teman, aku tidak menjual barang-barang itu. Individu paruh baya berjalan dengan ekspresi sedih. Untuk tumpukan item ini, dia membunuh 2 pesaing. Sekarang dia tahu nilainya tidak biasa. Dia secara alami tidak akan membiarkannya dijual. "Aku sudah membelinya, jadi itu milikku," kata Shihao. Pria paruh baya itu mengulurkan tangan besar dan dengan cepat meraih ke arah Shihao. Dia akan benar-benar mengelilingi Shihao, menekan dan menangkapnya untuk merebut kembali tumpukan barang. Shihao dengan santai menepisnya, menghalangi tangan itu. "Teman, apakah kamu benar-benar tidak akan menyerahkannya?" Ekspresi pria paruh baya itu menjadi jahat. Dia tidak pernah mengantisipasi ada tulang Phoenix sejati yang langka di dalam tumpukan barang. Apa yang terjadi? Sebuah kereta mewah berhenti, dan 8 binatang buas meraung di depan kereta. Jelas bahwa identitas individu di dalam kereta itu tidak biasa. "Tuan Kibing, seseorang mencoba dengan paksa membeli tulang berharga saya," kata pria paruh baya itu. Tepat pada saat ini, beberapa pelangi ilahi merobek langit. Seseorang berteriak, "Lembah surgawi mungkin tempat burung Phoenix sejati jatuh. Objek ilahi abadi telah ditemukan." Ini semua adalah utusan, dan mereka ada di sini untuk memberitahu beberapa tokoh besar di ibu kota kedokteran. Ini segera memicu kegemparan besar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.